Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Dewi. Apa kabar anak-anak Ibu? Semoga anak-anak Ibu selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan memaparkan materi dengan tema dasar-dasar akidah Islam. Jadi tujuan kita mempelajari akidah yaitu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena akidah ini terkait erat dengan seluruh aspek kehidupan setiap seorang Muslim. Kemudian pilar akidah dalam Islam yang pertama itu ada rukun iman. Seperti yang kita ketahui, rukun iman itu ada 6 yang wajib kita yakini. Yang pertama, beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah, dan juga beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Allah meliputi 3 tauhid. Yang pertama, tauhid uluhiyah, yang mana tauhid uluhiyah ini untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Yang kedua, tauhid rububiyah, yang mana tauhid rububiyah ialah mengesahkan Allah dalam penciptaan dan pengaturan alam semesta. Dan yang ketiga, yaitu yang terakhir, tauhid asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya. Jadi tauhid adalah inti dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, seperti kita berdoa hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, dan menjauhi syirik. Kemudian beriman kepada malaikat. Jadi, kita ketahui bersama bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah juga. Yang mana malaikat ini adalah makhluk yang sangat taat dan tidak pernah bermaksiat. Dan para malaikat ini juga memiliki tugasnya masing-masing. Contohnya, seperti malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu. Beriman kepada malaikat berarti telah meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, beriman kepada kitab-kitab Allah. Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada beberapa nabi. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, Injil, dan Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab terakhir dari penyempurnaan kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini adalah kitab terakhir yang diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Dan kita wajib mempelajari dan mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul-Rasul Allah memiliki sifat wajib. Yang pertama ada sidiq, amanah, tabligh, fatonah. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Dan kita harus meneladani akhlak para Rasul. Kemudian beriman kepada hari akhir. Apa sih hari akhir itu? Nah, jadi hari akhir atau yang lebih familiar di lingkungan kita, sering kita sebut hari kiamat. Nah, jadi hari kiamat ini adalah hari hancurnya alam semesta. Ada dalam proses hancurnya alam semesta, kita akan melewati yaumul ba'ats, yaumul hisab, dan yaumul mizan. Kemudian surga dan neraka adalah balasan dari amal perbuatan kita selama kita hidup di muka bumi. Selanjutnya beriman kepada qada dan qadar. Apakah yang dimaksud dengan qada? Jadi qada itu adalah ketetapan Allah. Sedangkan qadar yaitu takdir dari Allah. Jadi anak-anak ibu sekalian, akidah yang benar itu sumbernya berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi Al-Quran itu berada di puncak pertama. Kemudian dibenarkan dengan sunnah dan salafus salih. Jadi kesimpulan pada materi pembelajaran kita hari ini, yang pertama, akidah adalah pondasi dalam kehidupan umat Islam yang ada di muka bumi. Kemudian
Dengan kita memiliki akidah yang baik, kita akan berada pada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan selanjutnya diperkuat lagi dengan belajar. Maka dari itu, jangan lelah-lelah untuk kita terus menuntut ilmu. Mari kita mempelajari dan mengamalkan akidah dengan benar agar dapat membawa kita kepada kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat nanti. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Semoga apa yang telah Ibu paparkan barusan dapat bermanfaat bagi diri kita. Terima kasih atas segala waktu dan kesempatan. Kita berjumpa di lain waktu dengan materi yang lain pula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.